tak semua apa yang kita inginkan bisa langsung tercapai. Terkadang apa yang sudah kita usahakan bisa berujung dengan gagal. Tetapi jika gagal, jangan terlarut dalam kesedihan. Karena mungkin Tuhan memberi kita kegagalan agar kita belajar dan mempersiapkan dengan matang ketika kesempatan itu datang kembali. Oke Ci, kali ini gue bakalan naik gunung lagi di Jawa Tengah, tepatnya ke Gunung Sumbing. Ini adalah salah satu gunung yang beberapa kali gue daki. Sebelumnya gue pernah lewat jalur Garung sama Bowongsok. Tapi kali ini gue mau nyoba jalur yang katanya mempunyai view cantik dan aturan pendakian yang unik, beda dengan gunung lainnya, yaitu jalur Gajah Mungkur. Perjalanan gue dimulai dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, bareng temen-temen yang kebanyakan baru pertama kali mendaki bareng gue. Tapi ada satu orang yang udah pernah naik bareng, yaitu si Lia, yang kemarin sempat naik Gunung Merbabu bareng gue. Bedanya dulu masih PDKT, sekarang udah jadi pacar. Hehe. Selain Lia, ada juga Kak Gita, Fadil, Evan, dan Bang Kevin. Kita semua ini awalnya ketemu lewat TikTok. Gila memang ya, sosial media emang punya pengaruh besar banget. Selain buat cari info, ternyata bisa juga buat cari temen. Bahkan mungkin teman hidup, tergantung cara pakainya aja. Di Terminal Kampung Rambutan, rencananya kami bakal naik bus yang langsung menuju Terminal Wonosobo. Seperti biasa, karena gua udah percaya banget sama perusahaan bus ini, kami pilih naik bus Sinar Jaya. Bukan endorse ya, tapi ini murni pengalaman pribadi. Tarifnya juga masih terjangkau, cuma 150.000 udah termasuk makan satu kali. Bangkunya cukup nyaman, AC-nya dingin, dan dengan harga segini menurut gua worth it banget. Pagi-pagi buta akhirnya kami sampai di Terminal Bendolo, Wonosobo. Terminal itu terkenal dan berkenang buat para pendaki lawas maupun pendaki sekarang. Soalnya terminal ini jadi titik kumpul utama buat pendaki yang mau ke gunung-gunung di sekitar Wonosobo dan Dieng. Gue jadi inget temen gue yang asli Wonosobo, dia pernah bilang, Terminal Wonosobo tanpa pendaki itu bakalan sepi banget. Jadi kali ini gue udah nyampe di Terminal Bendolo jam 5-an, dan saya jalan dulu ini ke Alpak, mau ada jemputan atau pakai jemputan pick up ke basecamp Gajah Mungkur. Karena kita berenam, kita pakai pick up aja biar lebih murah. Dan sekalian kita beli logistik dulu. Kita belum beli logistik juga, sama tenda kita nyawa, soalnya frame tenda gua gak kebawa. Cuy, gila, duit. FYI, buat ke basecamp Gajah Mungkur gak ada transportasi umum. Pilihannya cuma dua, naik ojek atau naik pick up. Saran gua kalau banyakan mending naik pick up aja. Soalnya lebih murah, cuma 30.000 per orang. Tapi ada hal unik yang perlu kalian tahu. Kalau kalian pesen pick up lewat kenalan temen atau sosial media, kalian gak bakalan dijemput langsung di terminal. Kalian harus jalan dulu keluar terminal. Soalnya kalau dijemput di dalam terminal bisa bentrok sama calo-calo pick up yang ada di sana. Jadi biar aman dan gak ribet, mending keluar terminal dulu baru naik pick up. Buat nomor pick up-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Kali aja berguna buat kalian. Sebelum lanjut ke base camp, kami singgah dulu di pasar buat beli perbekalan. Dalam pendakian, selain mental dan fisik, jangan lupa juga logistik. Soalnya mental dan fisik aja gak cukup kalau perut tak terisi. Setelah selesai belanja, kami lanjut perjalanan ke basecamp Gajah Mungkur. Dan ternyata kalau dipikir-pikir jaraknya lumayan jauh juga dari Terminal Wonosobo.
Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya kami sampai di base camp Gajah Mungkur. Oke deh, jadi gue udah nyampe di Sumbing Gajah Mungkur. Ini jam 8-an. Nah, kali ini gue ke Sumbing lagi di tahun sekarang ini dua kali. Yang pertama tuh lewat Bowongso, cuma sekarang mau nyoba lewat Gajah Mungkur. Di sini tuh nyampe tadi tuh belanja dulu lama. Dan di sini sekarang enak banget cuy. Kayaknya gratis terus sepi. Mungkin hari weekday dan ada kamar mandinya bersih. Segera juga. Dan ya di sini kita rencanainnya mungkin jam 10-an. Udah prepare dulu, beres-beres mandi, sarapan, terus segalanya. Basecamp ini sebenarnya mirip kayak basecamp pendakian pada umumnya, cukup luas, bisa buat nginep, dan ada fasilitas seperti kamar mandi, musola, dan warung. Semuanya gratis, kecuali warungnya ya. Di basecamp ini, suasananya lumayan sepi. Cuma ada kurang dari 10 orang rombongan pendaki. Mungkin karena weekday atau emang jalurnya belum terlalu populer. Tapi sekarang karena gua udah sering kesini, alhamdulillah basecampnya mulai rame dan jalurnya juga makin dikenal banyak orang. Kami pun prepare dulu, mandi, sarapan, biar badan fresh sebelum pendakian. Setelah itu lanjut registrasi. Prosesnya sama kayak gunung lain pada umumnya, isi data, nomor telepon, dan melampirkan identitas perwakilan kelompok. Tapi ada yang beda nih di Gunung Sumbing Pia Gajah Mungkur. Sebelum mulai pendakian, kita wajib ikut briefing dari petugas basecamp. Soalnya di jalur ini ada peraturan dan adat istiadat yang harus dihormati. Di antaranya dilarang memakai pakaian serba warna kuning, dan ada area sakral yang namanya Gajah Mungkur, yang dimana kita nggak boleh berkemah, ngomong kasar, bilang kata dingin, meludah, atau melakukan hal-hal yang dianggap kurang sopan. Percaya atau enggak, yang jelas kita harus tetap menghargai aturan ini. Bagaimanapun juga, kita hanya pendatang, jadi wajib menghormati adat dan kearifan lokal. Sekarang sekitar jam 10-an lewat, hampir setengah 11 kita udah beres packing dan semua ya registrasi. Untuk registrasinya murah sekitar 30.000 dan itu basecamp ya gratis. Kamar mandi juga gratis dan nggak ada biaya untuk basecamp untuk nginep berapa hari. Di sini bebas. Dan ini enak banget sih basecampnya. Oke lanjut. Jadi ya di sini kita nunggu aja, kita pemanasan berdoa berucap. Menjelang tengah hari, kami mulai bergegas berangkat. Dari basecamp, kami pilih naik ojek untuk mempercepat perjalanan. Harganya cukup murah, cuma 30.000 aja. Tapi bisa menghemat waktu sekitar 2 jam. Kalau jalan kaki, butuh sekitar 2 jam. Tapi kalau naik ojek, cuma 15 menit aja. Worth it banget kan? Tapi ada satu hal yang wajib kalian ingat. Pegangan yang kuat ke si abang ojeknya. Soalnya cara mereka bawa motor ngeri banget. Jalanan bebatuan yang diterabas membuat motor terkadang loncat-loncatan dan hati berdebar kencang. Jadi akhirnya kita nyampe Gapura Rayu. Jadi ojeknya sampai sini ya, itu harganya 30.000 dan 15 menit perjalanan. Bawahnya tentu saja ojek Sumbing ke Edan. Ya, di sini kita langsung mau doa, langsung trekkingnya biar lebih cepat, biar nyampe sore sampai tempat kami ya. Sekitar pukul 11 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat, kami mulai pendakian. Terbilang siang juga ya, karena banyak yang diurus dan makan waktu belanja juga. Trek langsung diawali dengan anak-anak tangga. Baru aja jalan, langsung dikasih trek beginian. Sering banget gue jelasin di beberapa video gue sebelumnya, kalau anak tangga begini ngebuat kaki cepet sakit, meskipun di sisi lain ngebantu juga. You wanna do, give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. Jadi akhirnya kita nyampe di pos 1 Bayangan. Jadi sini tuh 1 Bayangan, tengah pos di antara pos 1. Untuk trek tadi lumayan banget cuy ya. Nanjaknya kayak sumber babu gua Wanting lah gitu. Vegetasinya agak kayak gitu. Terus nanjaknya banyak tangga-tangga tuh. Ada ayang aku. Gimana? Hah? Gimana capek? Enggak dong, baru aja mulai. Lumayan. Tapi gila sih ojek Sumbing nih, gak ada lawan. Gila sih. Gila ojeknya. Kita istirahat bentar, langsung jalan lagi. Untuk trek lebih dominan dengan tanah, nggak licin meskipun tanjakan terus menerus. Nggak tahu kalau hujan, kayaknya lebih licin dan bakalan berair treknya. Untuk vegetasinya lebih terbuka. Untungnya hari ini cuaca mendung, kalau cerah kebayang, lumayan kerasa juga panasnya. Baru jalan sekitar 1 jam, tapi gimana lagi?
waktu udah masuk tengah hari, yang artinya waktunya makan siang dan zuhuran. Pas banget kami sampai di pos 1. Jadi kami mutusin buat istirahat dulu sambil makan siang dengan bekal nasi bungkus yang kami bawa dari base camp. Oke cuy, kita nyampe di pos 1 sekitar jam 12.22, setengah 1 kurang. Jadi perjalanan dari bawah itu sekitar 1 jam kurang lebih. Karena udah siang jadi makan siang dulu kayak di Soma. Terus ya udahlah gitu, baru kita trekking lagi. Ada salah satu hal yang gua sadari selama pendakian adalah pentingnya disiplin, termasuk makan tepat waktu. Kadang di kehidupan sehari-hari kita suka sepelein, tapi di gunung makan tepat waktu sangatlah penting. Bisa ngebantu jaga energi biar tetap kuat jalan terus, dan agar manajemen waktu pendakian tidak molor juga. Kalau pola makan gak teratur, bisa-bisa pendakian malah berantakan. Perut lapar ketika trekking ngebuat mood dan badan lemas untuk bergerak. Walaupun kadang kalau habis makan suka ngantuk. Ya begitulah ya cuy, godanya. Oke, jadi kali ini gue naik bareng Bang Fadil. Bentar Dil, ini tem banget isonya atau apanya? Oh iya. Astagfirullah. Bercanda aja. Udah setelan pabrik ini lah. Canda ya Dil, malu bercanda sesat di jalan, ya guys sih. Naik lagi Ya. kayaknya. Jadi Bang Fadil, Dil kita ketemu di TikTok ya. Ketemu Kenalan di TikTok kita. TikTok. Di app. Di lab, kenalan bareng. Ini kebanyakan dari TikTok semua sih. Pacar gue juga dari TikTok nih. Asik. Ter. Sering Dil, naik. Sekarang rencananya mau nyelesain misi apa ke sini? Nyelesain misi Triple S sekarang. Kebetulan alhamdulillah syukur puji Tuhan kan anjing. Anjing. Bener agak banyak apa? Kocak. Alhamdulillah lah. Dikatnya. Jadi sekarang rencana lagi nyelesain misi Triple S guys. Tuh. Apa aja tuh? Katanya 4S. Doro Sumbing selesai. Selesai Triple S-nya. Iya benar. Terus saya pensiun atau apa? Rencana mau gantung carrier dulu sih. Emang tiap hari gak digantung? Setiap hari di kerangkeng. Habis ini mau fokus hidup. Fokus hidup dulu. Mau jualan carrier. Apapun yang terjadi tetap bernapas. Udah itu pesannya. Itu aja. Oke, Mau fokus terima jualan kasih. carrier. Terima kasih infonya Bang. Oke, kita udah mau istirahat sekitar sejam ya. Udah makan dan salat dan semuanya udah ngopi lah. Dan kita akan lanjut menuju pos selanjutnya. Rencana mau camp di pos 3 atau enggak di pos camp apa? Kandang Kidang. Belum, pos 4 di atasnya tahu. Atas Kandang Kidang. Ya, kita jalan santai ya. Pura-pura mendaki. Yuk. Setelah perut terisi dan energi pul lagi, kami lanjut mendaki. Targetnya kami bakalan camp di Kandang Kidang, yang masih lumayan jauh dan harus melatih beberapa pos dulu. Tapi santai aja, jalan pelan-pelan biar tetap kuat. Lighten up. Oke, jadi sini tuh banyak berry ya. Karena berry gede banget nih. Tapi bukan berry prima. Coba kita makan ya. Manis. Treknya masih mirip seperti sebelumnya, tapi bedanya makin menanjak terus-menerus. Kadang masuk ke hutan rimbun, terus keluar lagi ke vegetasi terbuka. Bahkan ada trek yang bentuknya kayak lorong, jadi kami harus jalan sambil nunduk buat bisa melewatinya. Gua kebayang ya kalau malam pasti serem banget lihat sini. Just come share my pillow and Ya cuy, jadi jalurnya ya nih. Ini jalur Gajah Mungkur. Dan sebelah sini ini jalur Bowongso yang sebelumnya gua naikin nih, belah sana nih. Jadi Bowongso sama ini tuh baru sebelahan. Tapi udah jalur aja beda kayak segini di perbukitan gini cuy. Oh ya, di Gunung Sumbing Pia Gajah Mungkur ini ada penanda jalur berupa blok-blok. Tapi jaraknya gak teratur dan hitungan bloknya pakai huruf abjad, mulai dari A sampai P. Nah pas gua tanya kenapa nggak sampai Z, kata orang basecamp, P itu artinya pungkasan atau akhiran. Gokil juga ya. Fungsi blok-blok ini juga bukan cuma buat menanda jalur, tapi juga buat mempermudah evakuasi. Jadi kalau ada pendaki kena musibah, tinggal lapor posisi di dekat blok apa, biar petugas bisa cepat cari lokasi. Pintar juga sistemnya. baby, if you want us, you know time is on. Kami terus melanjutkan perjalanan, meskipun jalan pelan-pelan. Soalnya di tim kami ada Ipan yang pertama kali naik gunung, jadi harus ditemani dengan sabar. Makin dekat dengan pos 2, treknya mulai zigzag, mirip sirkuit. Di sini sebenarnya ada dua pilihan jalur zigzag ke kiri dan ke kanan jalur lurus, tapi menanjak terus-menerus tanpa ampun. Kayaknya jalur zigzag ini sengaja dibuat biar tanjakannya nggak terlalu curam, jadi lebih manusiawi buat pendaki. Tapi kalau mau yang lebih cepat, ya tinggal gas aja lewat jalur lurus, asalkan kaki kuat aja. Ya akhirnya kita nyampe di pos 2 sekitar sejam lebih. Karena nyantai tadi, soalnya si Ipan minta nyantai.
Di sini tuh jam 4 sekarang, udah asar juga dan kabutnya kabut banget. Kayaknya ini ada yang lagi gamon, jadi gamon lagi patah hati ya, kabut. Soalnya suasana gunung tuh tergantung suasana hati, ya gak sih? Iya Bapak tuh. Gimana Pan? Lu pertama kali naik gunung ya? Freestyle. Ya, gimana rasanya? Sangat lelah. Tempat nyesel gak sih? Enggak, ngapain buat nyesel. Dari jalan tadi dia ngerengek dulu, Bang, tinggalin aja gua Bang. Gua bakal trek malam sendiri. So kuat banget ya. Gak boleh kayak gitu Pan. Ditinggalin nanti nangis. Ada juga yang ditinggalin. Tergantung apa yang ditinggalin dulu ya kan. Ini bukan masalah tinggalin. Sampai di pos 2 akhirnya ketemu dataran yang cukup luas. Kami pun berhenti sebentar buat istirahat. Oh ya, mulai dari sini rombongan kami terbagi jadi 2. Di depan ada Kak Gita dan Bang Kevin, sedangkan gua bareng yang lain di belakang. Di pos 2 ini kami mutusin buat ngopi dulu, sekalian menghibur Padil yang lagi patah hati. Aduh, Dil, emang sakit banget rasanya kalau ngelihat orang yang kita suka malah asik bercanda sama orang lain. Sabar ya, Dil, kita hibur semua ini dengan ngopi di atas ketinggian. Sayang Cok, air kita udah tinggal dikit aja. Gue masih ada 2. Lu ada 2? Ivan masih ada kan airnya? Ada 1,5 lah yang ini. Ya udah aman. Karena kalau udah cuaca gini tuh enak kan, nggak terlalu aus. Cuy, setelah setengah jam istirahat, udah ngopi kita segalanya. Kita mau lanjutin lagi perjalanan ke pos 3. Dari sini perkiraan tuh 45 menit sampai 1 jam normalnya ya. Kalau udah normal berarti si Ipan itu. Normal. Rada nggak normal. Berdua tuh udah duluan Kak Gita sama Kak Kevin. Dan satu lagi ada yang ditinggal nih. Kami melanjutkan lagi perjalanan. Dari kejauhan, puncak Gunung Sumbing mulai kelihatan gagah dengan dihiasi savana yang luas dan indah. Dalam hati, gue terkagum dengan kemegahannya. Tapi di saat yang sama, juga bergumam, ya Allah, masih jauh banget ke puncaknya. Di tengah perjalanan, kami menemukan sumber air. Tapi sayangnya, airnya kurang layak, mengenang dan berwarna kehijauan. Ya wajar aja sih, soalnya lagi musim kemarau. Dan di Gunung Sumbing, kebanyakan sungainya itu sungai musiman. Jadi kalau kering, ya airnya ikut susah. Oke cuy, jadi kita udah nyampe Watu Talang. Sekitar setengah jam dari sini ya. Ini bukan pos 3 ya, pos 3,5. Kita istirahat dulu ya. Gue udah bawa doker ya, soalnya pacar gue ini nggak kuat, jadi terpaksa istirahat aja. Dan gue sih kuat aja sih ya. Treknya masih enak sih juga dari tadi ke bawah. Banyak landainya, cuma ya teman-teman banyak istirahat. Jadi nggak terlalu cepet aja kita. Enak-enak banget tuh gue ini Gajah Mungkur untuk sekarang ya. Atau ke depannya nih. Bentar 5 menitan baru caps. Udah kalau sama gue aja sih. Hari makin gelap dan vegetasi tertutup rapat. Baru sadar kami udah mulai masuk ke area sakral di jalur ini, yaitu pintu masuk Gajah Mungkur. Mulai dari sini, kami harus berdoa dan mengucap salam dulu sebelum lanjut jalan. Selain itu, ada beberapa larangan adat yang harus dipatuhi sampai pos 3 nanti, yaitu dilarang buang air, meludah, ngomong kasar, bersiul, dan dilarang berkata dingin. Sumpah berat banget larangannya. Dan ya makin berat, tagnya juga nggak ada ampun. Jejak terus menerus, bikin kaki makin berasa. Jujur suasana di sini agak horor, tapi ada yang lebih horor lagi. Si Ipan, dia udah kecapean parah dan terus-terus minta ditinggal. Awalnya gue cuma senyum, tapi lama-lama risih juga dengarnya dia ngomong gitu terus. Ipan, mana mungkin kita ninggalin lu sendirian jalan di hutan. Boros gitu kan gak bilang nyebat, jadi mulut lu tuh mingkem. Nah, permen apa? Cuy, akhirnya kita nyampe di pos 3. Ini jam lama, ini jam 7:30. Ya dingin banget. Teman-teman kita 2 lagi nge-camp di pos Kandang Kang Kidang. Ini kita karena kita kelaparan aja, udah waktunya makan malam ini. Jadi kita makan mie dulu ya di sini karena ya beberapa lemes juga. Gua juga lemes sih kalau bermakan. Kita makan-makan ya. Sampai ngopi dulu ya baru kita caps. Sampai di pos 3 kami utusin buat masak mie dan bikin kopi dulu. Perut udah keroncongan parah, jadi ini keputusan yang kelihatannya bijak, tapi ternyata fatal. Kami terlalu lama istirahat di pos 3, padahal vegetasi di sini terbuka banget. Akibatnya begitu jalan lagi, baru 10 menit si Lia tiba-tiba menggigil kedinginan. Di sini kami langsung panik. Akhirnya gak ada pilihan lain, kami terpaksa bangun tenda di area terlarang Gajah Mungkur. Darurat banget sih daripada ada yang kenapa-napa.
Yang bikin makin parah karena rombongan kami jadi kebagi dua, kami kekurangan logistik. Alhasil terpaksa tidur seadanya dan diterjang angin kencang hingga pagi. Cuy, jadi kali ini kita gak nyampe pos tuh camp ya. Ini darurat, kita camp di tengah jalan. Sebenarnya gak boleh di sini. Mana tapi gimana darurat, ada temen yang kedinginan juga, ada yang capek juga. Jadi kita pakai sini. Tadi udah ribet lah ngatur-ngatur. Jadi gak sempat ngetek video. Pokoknya kita sekarang mau istirahat dulu, mau tidur. Gak makan ya, cuma nyemil-nyemil aja. Jadi sekarang jam 8-an, kita mau summit menuju ke puncak. Dan sebagian rombongan ada di sana. Dan kita di sini camp di sini. Karena semalam ada problem juga. Kita jalan sini, perjalanan tadi juga mau ke atas, tapi kita jalan ke atas. Ini kabut udah mau naik cuy, angin gede banget dari semalam, marah. Gila sih, ya itu sendiri bagus banget cuy. Keren. Meskipun dari semalam sampai pagi angin kencang banget, untungnya cuaca cerah. Dari sini mulai kelihatan Gunung Sindoro yang gagah, dan baru sadar ternyata sabana di sini cantik banget. Soalnya kemarin malam gelap banget, jadi nggak kelihatan apa-apa. Kami pun lanjut jalan bertiga menuju puncak, sekalian ke tenda teman-teman yang di atas. Rencananya semoga teman-teman di atas sudah masak dan tinggal makan. Soalnya kami belum makan sama sekali. Terakhir malam makan mie, itu pun dimakan berempat. Oh ya, di tenda darurat gue cuma tidur bertiga aja. Si Padil semalam nyusul ke tenda atas buat minta bantuan, tapi dia malah tepar. Sedangkan teman-teman yang lain sempat turun nyamperin ke tenda kita juga. Akhirnya setelah 30 menit perjalanan, kami sampai di camp area kandang Kidang. Pas nyampe ternyata teman-teman udah nggak ada. Mereka udah cabut duluan ke puncak. Dan ternyata mereka belum masak sama sekali. Mungkin mereka juga bingung mau masak apa, soalnya sebagian logistik ada di gua. Jadi ya terpaksa kami bertiga cuma nyemil aja. Oke cuy, akhirnya kita nyampe di kandang Kidang. Harusnya kemarin tuh nge-camp di sini ya. Perjalanan dari bawah tuh sekitar 40 menit. Nih nyantai sih, banyak istirahatnya juga. Ternyata ini enak banget sih, nggak kena angin kayak di tempat waktu itu kena angin. Dan emang cocoknya di sini banyak yang lebih sebelah. Nah dari sini tuh ke puncak sekitar 1,5 jam. Jadi kita harus istirahat dulu sini. Itu tenda teman di sini dan yang lain kayaknya udah pada summit deh. Udah, yuk, yes. Akhirnya kami mutusin buat nyusul yang lain ke puncak. Perjalanan diawali dengan trek turun dulu, terus melewati sungai kering. Katanya kalau musim hujan, air di sini melimpah dan segar. Setelah melewati sungai, trek langsung menanjak terus-menerus tanpa ampun. Treknya pun berdebu, licin, dan susah banget dilewati. Tapi dari sini pemandangan mulai cakep, bahkan bunga edelweiss bermekaran di sepanjang jalur. Kami terus jalan, tapi rasa lapar mulai nyerang lagi. Fisik makin lemes, capeknya 2 kali lipat. Sampai akhirnya Celia mulai kena efeknya. Asam lambungnya naik, dada sesek, kepala pusing. Ya gara-gara gak makan berat dari tadi. Jujur ini kesalahan fatal dari awal. Pendakian tanpa makan yang cukup itu bahaya banget. Apalagi buat yang punya riwayat sakit lambung. Dan akhirnya kita mutusin buat berhenti. Di sini gua ngebujuk Celia dengan baik-baik, dengan pelan-pelan. Awalnya dia gak mau dan dia kecewa mungkin. Untungnya setelah dibujuk baik-baik, Lia sadar dan mutusin buat turun aja. Dia gak mau maksain diri karena tahu itu cuma bakal ngerugiin diri sendiri. Ini pertama kali gua gagal muncak, tapi ya gak apa-apa, gak ada yang perlu disesali atau dikecewain. Toh gua pernah ke puncak sebelumnya. Tapi sebenarnya bukan soal udah pernah atau belum. Yang paling penting itu keselamatan. Buat apa sampai ke puncak kalau akhirnya gak selamat? Gunung juga nggak bakal lari kemana-mana. Uang masih bisa dicari, waktu masih bisa disempetin. Meskipun kadang emang susah ngatur waktunya. Jadi ya udah, anggap aja ini pelajaran agar perjalanan kedepannya bisa lebih dipersiapkan. Dan anggap aja belum rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur kok. Yang penting sudah berusaha. Mau pengalaman seburuk apapun pasti ada baik dan hikmahnya. Kita dikasih cobaan agar kita bisa belajar. Intinya begitu. Oke guys, cukup sekian dulu ya untuk cerita pendakian gua kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah melihat dan menyimak. Sekian dulu ya cerita dari gua. Semoga ini bermanfaat. Gua Rama Kemarujaman, izin pamit dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.